Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kesempatan hidup kepada diri kita untuk kembali menghirup udara dan bisa bernapas di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Dan jangan lupa kesempatan yang Allah beri, hendaknya selalu senantiasa kita meningkatkan kualitas iman takwa kita, kemudian memperbanyak amal-amal saleh dan meninggalkan amal keburukan, agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersalawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan insyaallah sampai kepada kita. Kaum muslimin wal muslimat, ayah bunda, tuan puan orang baik, jamaah TV dakwah Al-Surui yang sama berbahagia. Alhamdulillah, kita kembali berfastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan untuk jembatan membawa kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, insyaallah kita akan membahas salah satu hadis dari Sahih Al-Bukhari berkaitan dengan bagaimana kita diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping kita menjaga salat 5 waktu kita yang diwajibkan kepada kita, maka kita diperintahkan juga untuk melaksanakan ibadah salat sunnah rawatib. Sebab ini adalah merupakan sebuah amalan yang memberikan kekuatan serta tambalan terhadap kekurangan-kekurangan yang ada pada pelaksanaan salat wajib kita. Nah, di antara salat-salat sunnah rawatib yang akan kita angkat di kesempatan kali ini, yaitu salat sunnah rawatib yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla dhuhri wa ba'da dhuhri. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ba'da Jum'ah, kemudian ba'da Maghrib dan ba'da Isya. Ya, jadi kita akan mendengarkan salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kira salat sunnah rawatib yang mana saja yang harus kita lakukan dan kita kerjakan sebagai tambalan untuk menambal kekurangan-kekurangan ibadah kita pada pelaksanaan salat wajib kita. An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qal, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Shallaitu ma'ar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla dhuhri. Ya, raka'ataini qabla dhuhri. Beliau memberikan penjelasan bahwa aku pernah salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan salat yang aku lakukan itu 2 rakaat sebelum melaksanakan salat duhur. Wa raka'ataini ba'da dhuhri. Kemudian 2 rakaat lagi setelah melaksanakan salat duhur. Bahkan dalam hadis lain, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, siapa orang di antara kita yang dia itu mampu melaksanakan 4 rakaat qabla dhuhri, sebelum duhur, kemudian 4 rakaat ba'da dhuhri, dan 4 rakaat setelah duhur, maka jasadnya itu diharamkan untuk disentuh api neraka. Perhatikan dengan baik penjelasan yang baru saja kita dengarkan, maka jangan sia-siakan melaksanakan salat sunnah rawatib sebelum duhur dan setelah duhur. Tadi kita telah membahas raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'da dhuhri. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Nabi mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan salat sunnah sebelum melaksanakan salat duhur 2 rakaat, setelah melaksanakan salat duhur 2 rakaat.
Bahkan kalau kita mampu untuk melaksanakan 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, maka ganjarannya adalah Allah haramkan jasad kita disentuh api neraka. Wa raka'ataini ba'dal jumu'ah. Kemudian Nabi menjelaskan juga bahwa setelah selesai melaksanakan sholat Jumat, maka siapa di antara kita punya kemampuan untuk melaksanakan 2 rakaat setelah Jumat, maka dia harus melaksanakan hal tersebut. Sebab ini adalah merupakan sunnah rawatib yang memberi keuntungan kepada pribadi kita masing-masing. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah sholat maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Hadirin yang sama berbahagia, maka dalam hadis ini yang disampaikan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu memberikan pembelajaran kepada kita bahwa Nabi mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan 2 rakaat sebelum salat duhur dan 2 rakaat setelah salat duhur. Kemudian kita diperintahkan juga melaksanakan 2 rakaat setelah salat Jumat, dan yang ketiga kita diperintahkan untuk melaksanakan 2 rakaat setelah salat maghrib. Kemudian yang keempat kita juga diperintahkan untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat setelah salat isya. Dan kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam hadis yang baru saja kita dengarkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sunnah rawatib yang kita harus bisa dan mampu melakukannya, yaitu 2 rakaat sebelum salat duhur, 2 rakaat setelah salat duhur, 2 rakaat sesudah salat Jumat, 2 rakaat sesudah salat maghrib, 2 rakaat sesudah salat isya. Dan salat-salat ini merupakan salat-salat sunnah muakkadah, artinya salat sunnah yang memang memberikan pengaruh yang sangat baik dalam memperbaiki ibadah wajib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita pahami bahwa salat-salat ini adalah merupakan salat sunnah muakkadah yang pada prinsipnya memberikan pengetahuan kepada kita untuk kalau bisa sekiranya kita melakukan daripada penjelasan-penjelasan yang baru saja kita dengarkan, sehingga dampaknya tentunya akan memberikan manfaat yang besar pada diri kita. Sebab kita ketahui secara umum bahwasanya melaksanakan sholat sunnah rawatib adalah merupakan sebuah perkara yang memberikan keuntungan kepada seseorang, karena tatkala ibadah sholat wajibnya mengalami kekurangan, maka akan ditambal dengan pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kegampangan kepada kita, dan memberikan kekuatan kemauan kepada diri kita untuk melaksanakan apa yang baru saja kita kerjakan demi menggapai dan mencapai kebahagiaan yang hakiki yang tentunya kita semua inginkan tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.